Bismillahirrahmanirrahim. Hari Senin tanggal 30 Desember 2024 merupakan 2 hari terakhir di tahun ini. Kembali kita bertemu di Eko Papa Channel. Pagi ini kita mencuplek beberapa berita yang antara lain adalah: pertama, kecelakaan pesawat Jeju Air di Muan Airport di Korea Selatan, yaitu pesawat jenis Boeing 737 seri 800 yang menjalankan kegiatannya penerbangan dari Bangkok menuju Muan Airport. Pesawat yang berpenumpang 175 dan ditambah 6 awak sehingga total 180 jiwa tersebut mengalami kecelakaan saat mendarat di bandara. Diberitakan bahwa pesawat mengalami tabrakan dengan burung atau istilahnya bird strike menjelang pendaratan dan akhirnya meluncur di landasan pacu tanpa roda dan berhenti setelah menabrak dinding beton di bandara tersebut dan mengakibatkan terbakar dan 179 penumpang berikut kru meninggal. Saat terakhir diberitakan bahwa ada 2 kabin kru yang selamat walau dengan luka bakar yang cukup hebat. Kebetulan bahwa admin dari Eko Papa Channel ini adalah mantan pilot Garuda. Kiranya akan bisa memberikan insight sedikit tentang tahapan kecelakaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pilot sudah mendapat izin mendarat dari tower. Dan dalam proses final approach, yaitu sekitar 500 feet atau 150 meter dari ketinggiannya, pesawat mengalami benturan dengan burung dan mengakibatkan 1 mesin mati. Saat final approach tersebut sesuai dengan konfigurasi pesawat, yaitu pesawatnya sudah siap mendarat dengan roda sudah diturunkan. Begitu ada 1 mesin mati, sang pilot, Captain Pilot sesuai dengan prosedur melakukan keputusan untuk membatalkan pendaratan dan aku akan melakukan go around atau pesawatnya naik lagi. Salah satu tahapan go around adalah roda dinaikkan dan call out gears up. Secara bersamaan throttle atau tuas gasnya didorong ke depan untuk menambah tenaga dorong supaya pesawat bisa naik lagi. Ternyata dorongan throttle tidak mampu menghasilkan daya dorong, padahal sesuai dengan performa pesawat bahwa pesawat jenis apapun yang memiliki 2 mesin, apabila 1 mesin mati, yang 1 mampu melakukan go around bisa naik kembali. Sebagai mantan flight instructor, admin berpengalaman beribu-ribu jam di dalam mensimulasikan tahapan emergency ini. Dalam situasi double emergency seperti ini, kapten pilot memutuskan untuk mendarat, yaitu mesin sudah mati, harusnya bisa naik, dan emergency lagi bahwa dengan 1 mesin ternyata tidak mau naik, maka pilot membuat keputusan untuk mendarat. Naasnya bahwa roda sudah terlanjur dinaikkan sehingga pesawat meluncur dengan kecepatan yang masih tinggi di landasan pacu tanpa roda. Pesawat meluncur di landasan tanpa roda, berarti tanpa perlengkapan rem yang ada di rodanya, karena memang rodanya tidak diturunkan. Akhirnya dengan kecepatan yang masih tinggi, pesawat membentur dinding beton dan mengakibatkan kebakaran hebat seperti yang tampak dari video yang beredar. Berita berikutnya adalah pemerintah Saudi Arabia menyiapkan lahan 50 hektar untuk jamaah haji Indonesia. Kata Muhammad bin Salman atau lebih sering disebut MBS, bahwa konsesi tersebut diberikan
untuk masa 100 tahun bagi jemaah haji Indonesia. Kita semua tahu bahwa jemaah haji Indonesia termasuk yang paling banyak jumlahnya setiap tahun. Dalam situasi tersebut, pihak pemerintah selalu kewalahan di dalam proses pengaturannya. Situasi ini berlangsung dari tahun ke tahun, di mana sering terjadi laporan bahwa jemaah yang terlantar karena faktor tidak tahunya jemaah, dan juga faktor mutawifnya yang berganti-ganti, dan anggota pengurus lainnya pun kurang memahami medan, di mana jamaah yang jumlahnya sekitar 200.000 tersebut tidak bisa terkonsentrasi di satu wilayah yang mudah dikelola. Gayung bersambut, Presiden Prabowo mengungkapkan keluhan tersebut dan langsung MBS memberi respons yang sangat positif. Berita selanjutnya adalah Sritex dinyatakan pilot pada 18 Desember kemarin. Hal-hal yang penting yang ada dari pilotnya Sritex yaitu bahwa Sritex diputuskan pilot oleh Mahkamah Agung. Utang Sritex dinyatakan lebih besar daripada aset PT Sritex, akhirnya dinyatakan pilot dan Mahkamah Agung menolak permintaan kasasi yang diajukan oleh Sritex atas putusan pilot dari Pengadilan Niaga Semarang. Keuangan Sritex memang sangat buruk, bahkan terus memburuk. Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2024, Sritex memiliki kewajiban 1,59 miliar dolar Amerika atau sekitar 25 triliun rupiah. Namun asetnya hanya sekitar 600 juta US dollar atau sekitar 9,6 triliun. Jadi hampir 1 dibanding 3. Situasi yang sangat timpang ini menyulitkan langkah bailout atau langkah penyelamatan yang biasanya dilakukan melalui perundingan antara debitur yaitu Sritex dengan konsorsium kreditor yaitu gabungan bank-bank yang memberi pinjaman. Masyarakat juga sudah banyak yang tahu bahwa jumlah karyawan yang mencapai 50.000 merupakan kelompok yang sangat dirugikan dengan pilotnya Sritex. Tentunya setelah tahapan ini akan banyak hal-hal yang memprihatinkan, apakah para mantan karyawannya melakukan himbauan atau unjuk rasa atau permohonan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pilotnya Sritex. Berita berikutnya adalah Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika Serikat yang saat ini berusia 100 tahun dan sekaligus peraih Nobel Perdamaian, telah meninggal dunia. Dilansir oleh AFP bahwa Carter menjalani perawatan sejak pertengahan Februari 2023 di rumahnya di Plains, Georgia, yaitu kota kecil tempat ia dilahirkan. Dan diberitakan juga dia pernah mengelola perkebunan kacang sebelum menjadi gubernur di Peach State dan selanjutnya mencalonkan diri untuk Gedung Putih. Carter meninggal dengan tenang dan di rumahnya di Plains dia dikelilingi oleh anggota keluarganya, kata The Carter Center dalam sebuah press release-nya. Ayah saya adalah pahlawan, tidak hanya bagi saya tetapi juga bagi semua orang yang percaya pada perdamaian, percaya kepada hak asasi manusia dan cinta tanpa pamrih, kata Chip Carter, putra mantan presiden tersebut. Dalam pernyataan tersebut, dan kita sebagai masyarakat Indonesia juga masih bisa merasakan kiprahnya Jimmy Carter di Indonesia. Paling tidak dia aktif dalam proses evakuasi bencana tsunami tahun 2004. Sekitar
20 tahun yang lalu. Dan dia juga secara volunteer aktif sebagai pengamat yang ikut memonitor proses jalannya pemilu, yaitu saat awal-awal setelah reformasi, di mana pada saat itu dikhawatirkan oleh masyarakat internasional bahwa akan ada kecurangan dalam proses pemilu Indonesia. Alhamdulillah semuanya proses pemilu lancar dan tentunya kiprahnya Jimmy Carter tersebut mempunyai catatan sendiri dari masyarakat Indonesia. Berita yang terakhir yaitu Mohamed Salah kembali memecahkan rekor di Liga Inggris seusai laga antara Liverpool melawan West Ham di Stadion London pada Senin dini hari. Salah punya peran penting di balik kemenangan 5-0 yang diraih Liverpool atas West Ham. Salah menolehkan 1 gol dan 2 assist di laga tersebut. Torehan gol dan assist dalam 1 laga tersebut membuat Mohamed Salah memecahkan rekor di Liga Inggris. Salah sudah mencatat gol dan assist dalam laga-laga yang sebelumnya. Catatan tersebut membuat Mohamed Salah kini resmi memegang rekor sebagai pemain yang mencetak gol dan melakukan assist secara bersamaan. Dan Mohamed Salah melewati catatan sebelumnya yaitu dari Bruno Fernandes, Harry Kane, Robin van Persie, Thierry Henry, dan Alan Shearer yang sama-sama menorehkan gol dan assist dalam 7 pertandingan semusim. Menariknya, Salah memecahkan rekor tersebut hanya dalam 18 pertandingan. Itu artinya masih ada sisa 20 pertandingan untuk terus mempertajam dan meningkatkan rekor tersebut. Dan performa Mohamed Salah ini memunculkan kekagumannya, pasalnya bahwa kontrak Mohamed Salah di Liverpool akan berakhir di musim ini, namun belum ada pengumuman resmi apakah akan diperpanjang ataukah Salah ingin merumput di klub lain, belum ada. Sementara itu di Indonesia Mohamed Salah memiliki fans yang cukup banyak karena sebagai pemain asal Mesir yang juga beragama Islam. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan sangat wajar jika ketenaran dan prestasi Salah mendapat tempat di hati penggemar sepak bola di Indonesia. Selamat beraktivitas.